Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bahas tentang kurban dengan hutang, atau yang paling sering terjadi saat ini adalah kurban dengan arisan. Karena arisan kan sejatinya memberikan hutang kepada orang lain yang dapat jatah namanya keluar ketika itu. Jadi orang yang patungan, bukan patungan, arisan gitu ya, yang tahun ini kejatuhan dia, berarti dia itu berkurban dengan hutang gitu, dengan uang yang dihutangi oleh teman-teman sekelompok arisannya tersebut. Bagaimana syariat melihat ini? Kita akan bahas. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa seluruh ulama 4 mazhab sepakat bahwa kesunahan kurban dalam pandangan jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i misalnya, itu ditujukan kepada orang yang mampu. Atau juga kewajiban kurban menurut Imam Abi Hanifah juga ditujukan kepada orang yang mampu. Jadi kan kurban antara dua nih, antara sunnah sama wajib. Jumhur bilang sunnah, mazhab Imam Abi Hanifah bilangnya wajib. Nah, kewajiban atau kesunahan kurban itu seluruhnya sepakat ditujukan kepada orang yang mampu. Siapa orang yang mampu? Orang yang mampu, kalau versinya Asy-Syafi'iyah begitu, orang mampu itu orang yang punya kelebihan dari kecukupan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Dan dia punya kelebihan dan lebihnya cukup buat beli kurban, itu namanya mampu. Katakanlah dia punya uang 5 juta, misalnya 5 juta. Dia mengcover kebutuhan dirinya, orang ditanggungnya tuh istri dan anaknya. Katakanlah istri dan anaknya 2 orang, istri 1, anak 1, berarti dia 3 orang. 3 orang ini makan sehari semalam dan kebutuhan primer lainnya kira-kira menghabiskan 300.000 sehari misalnya. 300.000 dikali 4 hari itu 1.200.000. Dia punya 5 juta, artinya masih ada sisa kira-kira 3.800.000. 3.800.000 itu masih cukup. Itu kelebihan dari kecukupan, dan 3.800.000 itu cukup untuk beli satu hewan kurban atau patungan 1/7 sapi. Berarti dia mampu. Itu versi Asy-Syafi'iyah. Nah, sedangkan versi mazhab Imam Abi Hanifah, orang dikatakan mampu tuh kalau dia punya uang senilai 85 gram ketika hari raya itu. Dia punya uang senilai 85 gram emas, dan nilai 85 gram emas itu adalah uang yang sudah keluar dari kebutuhan. Jadi kebutuhannya udah beres semua. Cicilan mobil, motor, rumah, bayar pembantu, cicilan panci kalau dia nyicil udah beres semua, dan sisanya di tabungan, bukan cuma tabungan yang disimpan di kantong tuh nilainya senilai 85 gram emas. Mungkin kalau sekarang kira-kira 75 sampai 80 juta. Itu mampu. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa seluruh ulama sepakat bahwa kesunahan kurban atau kewajiban kurban itu ditujukan hanya kepada orang yang mampu. Lalu bagaimana kalau orang yang nggak mampu? Lalu dia memampukan dirinya dengan berhutang. Gitu. Ada riwayat yang menarik dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menukil sebuah riwayat dari sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Beliau bercerita, dulu ada tabi'in namanya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi pernah berhutang untuk membeli unta kurban untuk disembelih. Karena dia berhutang, tentu orang-orang sekeliling nanya, Abu Hatim, ente ngutang, bahasa kita gitu, ente ngutang buat sembelihan, buat kurban, padahal kan sunnah gitu maksudnya. Lalu kemudian beliau, Abu Hatim Ar-Razi, menjawabnya dengan membacakan firman Allah, wal budna ja'alna halakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Unta sembelihan ini Allah jadikan sebagai syiar Allah, lakum fiha khairun, dan di dalamnya banyak kebaikan. Jadi maksudnya Abu Hatim Ar-Razi ingin mengatakan bahwa iya, saya ngutang, tapi kan walaupun saya ngutang, saya dapat kebaikan yang banyak daripada tanggungan utang itu sendiri. Artinya ngutang betul, tapi kebaikan yang dihasilkan dari kurban untuk diriku dan hartaku jauh akan jadi lebih banyak dibanding kalau nggak kurban. Makanya nggak apa-apa ngutang dulu, yang penting kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan dari kurban. Nah, tentu kan ini menjadi poin bahwa sebenarnya berkurban dengan
utang atau arisan menjadi sah-sah saja karena ada tabi'in yang melakukan itu dan ulama mentoleransi itu, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah karena ini hutang, maka hutang harus mengikuti ketentuan hutang dalam syariat. Apa ketentuannya? Hutang yang boleh itu cuman satu, yaitu hutang yang mampu dibayar. Artinya kalau kita punya prediksi yang yang kuat, perkiraan yang pasti bahwa kita akan bisa melunasi, utang nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh utang yang sulit untuk dilunasi. Tahu kerjaan nggak punya, habis dipecat gara-gara corona, sok-sokan dia mau minjem, mau ngutang buat beli sapi, itu kan kebangetan gitu. Jadi utang, berkurban dengan hutang boleh-boleh saja, ada kebaikan di dalam. Mudah-mudahan itu mendatangkan banyak kebaikan dan harta yang lebih banyak. Tapi pastikan bahwa diri kita ini adalah orang yang mampu melunasi utang tersebut. Jadi jangan terjun payung bebas begitu. Jangan terjun bebas ngutang sono sini buat kurban. Enggak, itu bukan kebaikan, membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi sejatinya tidak ada masalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.